Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham waftah alaina binuril ilmi wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Bersyukur atas nikmat iman, bersyukur atas nikmat Islam, taufik dan hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, berniat beriktikaf di rumah Allah ini, melaksanakan ta'lim di masjid kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan dengan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung kembali kajian kita dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An ummil mu'minin Ummi Salamah Hind binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu yusta'malu alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkiruna faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a qalu ya Rasulullah alla nuqatiluhum qala la ma aqamu fikumus shalah rawahu Muslim. Hadis ini disampaikan dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Ummu Salamah, sedangkan nama aslinya adalah Hindun binti Hudzaifah. Beliau adalah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada dasarnya sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menikah dengan salah seorang sahabat namanya adalah Abu Salamah. Jadi nama beliau Ummu Salamah, nama suaminya Abu Salamah. Kenapa seperti itu? Ya karena punya anak namanya Salamah. Seingat saya dulu orang-orang kita itu sering kasih nama Salamah atau Selamat, Selamah gitu ya. Nah beliau tuh punya anak namanya Salamah. Jadi beliau termasuk sahabat yang hijrah itu 2 kali, suaminya ya. Dan ketika menikah dengan Hindun binti Umayyah, Hindun binti Hudzaifah maksud saya. Nah pada saat menikah dengan Abu Salamah itu yang
binti Abi Umayyah, itu beliau sempat hijrah ke Habasyah dan sempat juga hijrah ke kota Madinah dengan suami yang pertama, Abu Salamah, Abdullah nama aslinya. Pada saat ada panggilan dari Nabi SAW, ayo siapa yang mau untuk menjaga kafilah Quraisy yang membawa harta kaum muslimin di perang Badar, beliau ikut, suaminya ikut. Baik. Pada saat panggilan di perang Uhud, suaminya ikut lagi. Nah, pada saat ikut di perang Uhud, suaminya itu pada akhirnya meninggal. Pada saat meninggal, itu punya anak 4, termasuk Salamah, nanti ada Umar, ada 2 lagi nama dari anak beliau itu. Nah, pada saat meninggal itu suaminya, jadi cobaannya luar biasa. Suami meninggal, istri kemudian punya anak juga banyak. Dan satu keutamaan dari Hindun atau Ummu Salamah, orangnya disebutkan cantik, padahal sudah punya anak 4. Jadi bentuk cantiknya itu disebutkan oleh sahabat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, saya sudah dengar kabarnya. Jadi ketika pernikahan itu terjadi, Sayyidatuna Aisyah itu bilang, saya sudah dengar kabar bahwa perempuan ini cantik. Itu belum lihat. Begitu melihat, ternyata kemudian lebih cantik dari apa yang dikatakan. Itu Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, ibunya kita semua, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat suami yang pertama itu wafat, Abu Salamah, beliau istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, cuma beliau juga diajarkan dengan doa, berilah kesabaran dari ujian yang diterima ini dan gantilah dengan ganti yang lebih baik. Itu doanya, Pak. Jadi kalau orang itu sabar kemudian berdoa, gantilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, minta diberikan kesabaran pada musibah dan minta diganti dengan yang lebih baik. Kalau sabarnya itu benar-benar sabar, maka doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara ujian yang beliau terima pada saat itu adalah suami beliau meninggal. Dan beliau ini termasuk salah seorang yang sangat mencintai suami beliau. Hingga dalam pendapat kita Ahlussunnah wal Jamaah, sahabat yang paling baik itu kan adalah sahabat, kita tidak boleh bandingnya, cuma dalam tertibnya kita itu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini luar biasa nih, Abu Bakar, tidak main-main. Abu Bakar ketika sudah mendekati atau sudah selesai waktu iddahnya Ummu Salamah, jadi masa tunggu sudah selesai setelah wafat dari suami yang pertama, datang melamar, tidak main-main. Yang melamar ini siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Enggak. Padahal tadi doanya gantikan dengan yang lebih baik. Ini sahabat Abu Bakar. Sampai pada akhirnya datanglah sahabat Umar bin Khattab. Begitu datang sahabat Umar bin Khattab, kata sahabat Umar, saya bawa pesan. Pesan dari siapa? Pesan dari Rasulullah SAW bahwa sampean akan dipinang oleh Nabi SAW. Jadi kata Ummu Salamah, kalau Umar jelas ditolak ya. Tapi kalau Rasulullah SAW saya terima. Tapi sampaikan kepada Rasulullah. Coba masih ditawar, Pak. Masih ditawar. Tidak langsung bilang iya. Itu menunjukkan betapa luar biasanya beliau dengan Abu Salamah. Tapi itu waktu belum menikah dengan Rasulullah. Dan pada akhirnya beliau bilang, sampaikan kepada Rasulullah, saya tuh punya 3 masalah.
Nanti sebagian riwayat sebutkan punya 2 masalah. Masalah yang pertama, saya sudah cukup umur, sudah berumur. Satu. Yang kedua, kata beliau, saya punya anak, anaknya banyak. Saya punya anak, kata beliau. Dan yang ketiga, saya adalah perempuan yang pencemburu. Perempuan yang pencemburu. Maka ketika disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, adapun permasalahan yang pertama, bahwa engkau sudah berumur, kata Nabi, saya lebih berumur dari kamu. Saya lebih tua dari kamu. Baik. Adapun kamu masalah punya anak yang banyak, yang ngatur rezeki itu Allah. Mudah-mudahan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang kedua. Ini kan ada solusi terus ya para jamaah. Jadi yang satu, saya lebih tua. Masalah anak, Allah yang ngatur rezeki. Yang berat itu yang ketiga, Pak. Yang ketiga apa? Saya ini pencemburu. Nah, kira-kira kalau pencemburu itu solusinya apa, Pak? Nah, ada solusi, Pak. Solusinya, saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hilang sifat pencemburu ini. Solusinya apa, Pak? Doakan aja sudah. Mudah-mudahan sifatnya itu hilang. Akhirnya diterima oleh Ummu Salamah dan beliau bilang, tolong sahabat Umar nikahkan. Jadi yang menikahkan saat itu adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, pada saat menikah itulah kemudian yang sampai kabar tadi itu. Belum melihat kan yang namanya Ummu Salamah yang mana katanya cantik. Begitu Sayyidatuna Khadijah, begitu Sayyidatuna Aisyah, mohon maaf. Yang ngelihat itu bukan Khadijah tapi Aisyah. Jadi kata Aisyah begitu ngelihat, kata orang cantik yang saya lihat lebih cantik dari yang digambarkan. Sebegitu cantiknya Ummu Salamah itu. Baik. Dan beliau ini selain cantik, cerdas. Pintarnya itu luar biasa. Makanya nanti disebutkan pada saat selesai ada satu peristiwa yang sahabat itu tidak nurut sama Nabi. Sahabat tidak nurut. Jadi pada saat peristiwa di yang pertama ini, jadi ketika datang disuruh tahallul habis itu, tidak ada yang mau sahabat. Nabi itu sedihnya luar biasa. Ini loh yang nyuruh Nabi. Kata Nabi, potong tahallul. Tidak ada yang mau. Balik ngadu kepada istri beliau. Makanya istri Nabi itu punya karakter yang berbeda-beda. Dan kata para ulama, dari 9 atau 11 karakter istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan karakter perempuan itu seperti apa. Jadi nanti kalau ketemu yang seperti ini, itu nanti turunan dari salah seorang istri Nabi itu seperti apa. Kalau ketemu yang cerdas seperti apa. Kalau ketemu yang pintar itu seperti apa. Kalau ketemu dengan yang lebih tua itu seperti apa. Ada tuh caranya seperti apa. Maka hebatnya istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau punya masalah balik ke rumah itu, masalah itu ketika diceritakan selesai. Ulama juga bilang Siti Khadijah itu kalau Rasulullah balik ke rumah belum cerita saja separuh masalah itu selesai. Bapak kalau punya masalah balik ke rumah selesai ya Pak masalah. Kalau selesai berarti macam Siti Khadijah di rumah itu sudah. Tapi suaminya Rasulullah SAW. Makanya begitu disampaikan kepada Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, caranya begini. Sampean balik lagi kepada para sahabat, jangan bicara apapun. Apa yang dilakukan langsung saja. Tahallul, kasih contoh, selesai. Nggak usah dibilangin apa-apa. Akhirnya beliau balik lagi kepada para sahabat, ikut dengan saran istri beliau tadi, tahallul, tidak bilang apapun, baru diikuti oleh para sahabat. Ini yang disebutkan oleh para ulama juga, disebutkan juga nasihat itu kadangkala dengan lisan itu tidak terlalu manjur. Penting ya, tapi ketika disampaikan dengan lisan dan diberikan dengan contoh, itu yang akan membekas di hati orang. Baik, ini sedikit riwayat tentang
Ummul Mukminin Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, innahu sesungguhnya yusta'malu alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkirun. Sesungguhnya yusta'mal itu bahasa harfiahnya dipakai atau yuwallun itu adalah kita menjadikan pemimpin buat kita. Nah cuma ketika ada pemimpin, ini bahasa hadis ya, pemimpin dimanapun, dalam skala yang besar, dalam skala yang lebih kecil, yang lebih kecil, bahkan pada akhirnya kita semua ini adalah pemimpin di keluarga kita, dengan ruang lingkup yang lebih besar, ruang lingkup besar lagi skalanya. Nah pemimpin ini itu kadangkala apa yang dikeluarkan sebagai suatu kebijakan, ada yang mungkin melanggar atau tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam skalanya itu bukan yang diharamkan tapi dimakruhkan misalnya. Itu makruh tapi diperintahkan, misalnya begitu. Atau dengan skala yang misalnya dalam sudut pandang agama ini kurang bagus dilakukan, tapi ternyata itu diperintahkan. Nah, maka apa tugas kita? Tugas kita itu adalah fata'rifuna wa tunkirun, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tugas kita itu sampaikan yang benarnya seperti apa, yang salahnya seperti apa. Itu tugas kita. Baik. Maka ketika menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar ini, dalam hadis yang lain itu kan disebutkan caranya itu kan ada 3. Bisa yang pertama dengan kekuatan, kalau kita memang ada kemampuannya. Maksud kemampuan itu seperti apa? Kita yang merubah karena di bawah kuasa kita, misalnya seperti itu. Atau yang kedua, kita sampaikan dengan lisan. Nah nanti ada amar ma'ruf nahi munkar, kita lihat itu salah, dan kita tidak punya kemampuan untuk merubah itu, baik dengan kemampuan fisiknya kita, kekuatannya kita, atau dengan lisannya kita. Kita tidak bisa merubah itu, dan kita memang tidak ada kemampuan. Dan kalau kita berbicara dengan lisan kita membahayakan dengan jiwa kita, misalnya seperti itu, maka pilihannya cuma satu yang terakhir. Apa itu? Amar ma'ruf nahi munkar. Paling tidak hati itu mendoakan menjadi lebih baik dan hati itu menolak. Makanya nanti fase terakhir itu adalah faman kariha faqad bari'a. Kekuatan tidak bisa, lisan tidak bisa. Tugas terakhir adalah kariha, hati itu membenci. Maka kalau hati itu sudah menolak, faqad bari'a, dia sudah lepas tanggung jawab. Makanya disebutkan, Pak, kenapa kita itu amar ma'ruf nahi munkar? Karena nanti di hari akhir, Pak, kita itu akan ditanya. Ada orang itu amar ma'ruf nahi munkar, dan pada akhirnya ketika ditanya, kenapa kamu melakukan dengan amar ma'ruf nahi munkar ini? Jawabannya adalah supaya nanti di akhirat saya lepas tanggung jawab. Kenapa, Pak? Kita akan ditanya. Kalau kemungkaran itu ada di hadapan kita, kita akan ditanya, kenapa kita tidak merubah dengan kemampuan kita? Kita jawab, kita nggak bisa, karena kekuatannya nggak ada. Baik, kenapa tidak dirubah dengan lisannya kita? Kita bilang, kalau saya sampaikan dengan lisan, bahaya saya dan keluarga saya. Baik, kalau memang nggak bisa, hati itu menolak apa enggak? Paling tidak, fase yang terakhir adalah hati menolak dengan kemungkaran yang ada. Wa man angkar, dan barang siapa yang mengingkari terhadap kemaksiatan itu, faqad salima, maka dia sungguh telah selamat. Ulun kasih contoh lah para jamaah. Mudah-mudahan kita ini semua baik, semua sehat, yang tersalah-salah mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nonton pertandingan voli, Pak.
Yang main itu putra dengan putra. Dengan yang main itu, mohon maaf tanda kutip lah, misalnya yang main kebetulan kawan-kawan yang punya orientasi berbeda atau bencong misalnya. Kira-kira rame yang mana yang ditonton, Mbak? Main bola tuh nah, lebih seru yang laki-laki kah atau yang kawan-kawan kita tadi? Lebih seru mana yang ditonton, Mbak? Coba kita nonton, tertawa. Dalam hadis itu disebutkan walakin man radiya, tetapi barang siapa yang ridho, hati tidak menolak, senang dengan itu semua, wataba, berarti dia terlibat dengan kemungkaran itu. Ayo Pak. Jadi suatu kesalahan, suatu kemaksiatan, kita jangan pernah mengatakan itu urusan masing-masing. Enggak, Pak. Karena bahasa amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau pian buka di dalam Al-Qur'an, kalau pengajian ini, Pak, itu ada tanggung jawab. Yang disampaikan itu benar apa enggak, belajar apa enggak. Tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu tugasnya para jamaah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Seluruh umat tanggung jawab kita semua. Nah, makanya nanti mudah-mudahan kita ini bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan skala yang besar atau dengan skala yang kecil, tergantung dari kemampuan yang bisa kita lakukan. Dan sebagaimana yang ulun sampaikan, kecil yang kita sampaikan itu pengaruhnya luar biasa. Pian lihat orang wudu, lihat wudu, buru-buru. Terus kita perhatikan, karena dia buru-buru, jadi yang disapu tuh di sini aja. Sementara ayat Al-Qur'an itu bilang ilal ka'bain, sampai ke siku. Sudah dewasa, ketika berwudu buru-buru. Kenapa Pak? Buru-buru Pak? Supaya jangan masbuk. Bagus niatnya supaya jangan masbuk. Cuma ketika berwudu itu tidak sampai ke sini. Ini kan wajib dibasuh, bagian yang wajib disempurnakan. Sampai di sini aja ya Pak. Karena tidak sempat lagi gulung baju itu. Jadi cuma segini, tidak sampai air itu ke sini. Terus kita sampaikan kepada beliau, Pak, mohon maaf, itu airnya tidak sampai ke situ Pak. Oh iya, kata beliau. Saya sering loh begini, kata. Ternyata sering pada jam. Baru tahu saya kalau ternyata harus sampai di sini. Maka setelah kita sampaikan itu, sampai wafat beliau, sampai meninggal beliau, dan pada akhirnya sampai wafat, sampai meninggal, terus beliau beribadah. Apapun yang beliau lakukan dengan gara-gara nasihat kita tadi itu, pahalanya mengalir buat kita. Ya kan? Ulangi lagi lah ini Pak. Kalau pian sholat Pak, di depan sampean, pas di hadapan mata kita, Allahu Akbar, sujud. Ketika sujud, ketarik celana itu belakang. Setelah itu baru kemudian duduk antara dua sujud, terbuka belakang. Itu aurat apa enggak para jamaah? Aurat Pak. Sah sholat kalau bagian belakangnya itu kebuka Pak. Kebetulan yang lihat itu siapa Pak? Kita. Pas di depan kita. Seakan-akan ingin memberikan pesan buat kita, yang memberikan nasihat amar ma'ruf nahi mungkar ini itu kita. Kenapa Pak? Karena yang lihat kita. Kan tidak mungkin kita itu sholat Allahu Akbar. Kenapa itu situ? Pasti kita fokusnya di depan kita. Pian sampaikan itu, berubah orang itu menjadi lebih baik, dia perbaiki sholatnya. Saya tidak tahu Pak, kalau selama ini terbuka, untung dikasih tahu. Baik. Setelah itu beliau perbaiki, maka selama beliau sholat, selama itu pahalanya mengalir buat kita. Makanya jangan pernah remehkan amar ma'ruf nahi mungkar sekecil apapun. Apa di antara keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan ketika kita menyampaikan suatu kebaikan walau sekecil apapun? Yang pertama adalah
yang kita dapatkan. Jadi kalau kita itu ada lihat satu kebaikan, sampaikan, kemungkaran, sampaikan. Itu cara bagaimana Allah mengampuni dengan dosa-dosa kita. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yukaffiru as-siyam was-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Baik. Jadi salah satu yang kemudian bisa mengampuni daripada dosa-dosa itu adalah mohon maaf, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi. Fitnah seorang laki-laki pada keluarganya, pada hartanya, pada dirinya, pada anak-anaknya dan pada tetangganya akan diampuni dengan puasa, akan diampuni dengan sholat, dengan sedekah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini bisa disampaikan dengan siapa saja. Dan kalau kita mau menyampaikan nasihat itu pada jamaah, lihat kedudukan orang itu. Jadi ada nanti yang memang insyaallah ya Pak. Contohnya begini. Ini pentingnya ketika sebelum menyampaikan pesan amar ma'ruf nahi munkar memahami psikologi dan keadaan orang yang mau kita nasihati. Dulu ada seorang ulama, beliau Al-Imam Ibnu Arabi. Saya yakin ini Pak susah buat dikerjakan. Nah, ini punya anak murid. Anak muridnya nih alim luar biasa, alim Pak. Jadi anak muridnya ini punya kebiasaan yang saya yakin kebiasaannya. Jadi kebiasaannya itu adalah setiap hari itu senang sedekah. Lebih ingin membahagiakan orang lain daripada dirinya sendiri. Kalau buat dirinya apa adanya, buat orang lain kasih yang terbaik. Kerjaannya ngapain? Ini anak murid orang alim nih. Orang alim tapi kerjaannya nelayan. Maka beliau mancing dan punya kebiasaan setiap kali dapat ikan maka akan dipisahkan anak murid Imam Ibnu Arabi tadi. Tulangnya mana, dagingnya mana. Itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang tulangnya aja masih bisa dibikin kerupuk ya. Kalau zaman dulu itu dipisah, pisah. Begitu dipisah, beliau hanya akan makan bagian tulang. Sedekahnya dagingnya. Setiap hari seperti itu. Dapat ikan, dagingnya kasih ke orang, tulangnya makan sendiri. Itu zaman dulu Pak. Kalau zaman sekarang dagingnya buat kita, tulangnya aja kan ada lagi sudah. Kata kucing habis jatahnya sudah ini. Bisa dibikin kerupuk ya. Baik. Seperti itu setiap hari. Nah, karena ini orang alim, jadi selain ada ilmunya dan diamalkan, bahkan dengan caranya seperti itu, dilihat. Nah, ini Imam Ibnu Arabi punya anak murid yang kayak tadi. Ini yang anak murid orang alim ini, itu punya murid lagi. Muridnya lihat seperti itu, masya Allah, katanya, guru saya ini luar biasa. Baik. Ternyata beliau dikasih pesan si anak murid yang di bawah yang ketiga ini tadi. Saya punya guru kata yang makan ikan. Saya makan ikan. Jadi ini Imam Ibnu Arabi punya anak murid ini yang tadi ikan tadi itu. Nah, ini anak muridnya yang dari ini tadi. Nah, beliau ini kasih pesan buat ini. Wahai muridku, saya punya guru. Datang ke kota fulan ke sana. Siapa nama guru saya? Imam Ibnu Arabi. Datang ke sana, sampaikan ke guru saya. Tolong amar ma'ruf nahi munkar, kasih suatu ma'ruf buat saya. Kasih suatu kebaikan buat saya. Kasih nahi munkar buat saya, kasih nasihat buat saya. Gitu, Pak. Jadi orang itu kalau disuruh jalan pergi ke tempat ulama mana yang diminta tolong sampaikan salam, sampaikan saya harus dapat nasihat apa dari guru saya. Kita ini ada yang lulus sekolah pondok, ada yang datang dari sekolah di mana.
nasihat, menasehati, amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak berhenti. Tidak bisa datang kita riain, tolong kirim salam, ini sedikit hadiah buat guru kita, tolong sampaikan kepada beliau, ada nasihat gak buat saya? Itu Pak. Yang diminta apa? Nasihat buat saya. Salaman bagus, ambil berkah. Minta air, tiupkan, bagus buat dapat berkah. Doakan, bagus buat berkah. Tapi berkah yang paling tinggi itu apa para jamaah? Minta ilmunya, minta nasihat. Paling penting. Jadi akhirnya anak murid ini pergilah ke tempat Imam Ibnul Arabi. Punya guru yang makan seperti ini loh, seperti itu makan. Begitu datang ke tempat guru, belum pernah ketemu sama Ibnul Arabi. Begitu datang dicari, Masya Allah ini ulama besar. Ternyata guru saya selama ini punya guru, ulamanya ulama besar. Apa pesan yang kedua? Amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ada modalnya. Modalnya apa? Ilmu. Makanya sealim-alimnya orang tidak pernah berhenti untuk belajar, tidak pernah berhenti untuk mencari ilmu. Ada Pak, ceritanya berhenti baca, berhenti belajar. Cuma mungkin nanti pertanyaannya, mau belajarnya sama siapa? Jangan belajar sama YouTube. Harus ada gurunya. Boleh belajar itu, tapi sekedar modal sekunder. Kalau primernya harus belajar langsung. Akhirnya begitu datang, wahai Syekh Imam Ibnul Arabi, saya punya guru. Guru saya pesan, tolong sampaikan ada nasihat gak buat guru saya. Beliau tidak bisa datang. Hidupnya seperti ini, gimana mau datang? Begitu datang, diajak ke rumah. Begitu ke rumah, subhanallah, besar rumahnya, kaya orang, sudah berkerut itu dahi si anak murid yang ini. Guru saya hidup seperti itu, ini malah gurunya hidup dengan kekayaan yang luar biasa. Kekayaannya, rumahnya, hartanya. Tapi karena pesan gurunya seperti itu disampaikan. Baik. Apa pesannya? Kata Imam Ibnul Arabi, diam Ibnul Arabi, habis diam, sampaikan kepada gurumu. Apa itu? Singkat saya pesannya kurang lebih seperti bahasa Indonesia gitu. Sampaikan kepada gurumu, jangan cinta sama dunia. Amar ma'ruf nahi mungkarnya, nasihat yang mau disampaikan, jangan cinta terhadap dunia. Ini cocok enggak dengan yang disampaikan pada jamaah? Sampean kalau ketemu orang kaya, mobilnya ada 5, rumahnya 5 tingkat, uangnya banyak, terus kasih nasihat ke kita, jangan cinta ya sama dunia. Apa? Jangan cinta dunia, rumah bapak loh begitu, kan gitu. Jangan cinta sama dunia, mobil bapak loh 5. Tak cocok dengan yang disampaikan. Jadi begitu dapat pesan seperti itu, ya sudahlah, namanya seperti balik. Begitu balik ke tempat guru tadi yang makan ikan itu, ya Syekh, saya sudah ke tempat Imam Al-Arabi dan sudah saya sampaikan pesannya. Apa kata beliau? Kata beliau, jangan cinta sama dunia. Apa Pak? Nangis. Ini nanti dalam skala tarbiyah itu guru yang makomnya murabbi. Guru itu ada ustaz, ada mudarris, ada muallim, ada syekh, ada nanti namanya murabbi. Guru yang dicari itu yang murabbi, yang bukan saja memberikan ilmu ke kita, bukan cuma mendidik kita secara zahir, tapi mendidik dengan hatinya kita. Dicari itu guru seperti itu. Dan biasanya tipikalnya gampang sih pada jamaah kalau mau ketemu guru begitu. Saya pernah dengan kawan-kawan itu bertemu dengan kumpul, begitu pertama kali ketemu beliau tanya, apa kabar? Baik, kata beliau. Kaifa ahwalukum? Baik, katakan. Apa pertanyaan kedua Pak? Ini murabbi. Kaifa ahwalu qulubikum? Bagaimana kabar hati-hati kalian? Siapa nih Pak? Habib Umar bin Hafiz. Pertama kali ketemu di makam Syekh Abu Bakar bin Salim, apa di situ? Begitu ketemu kata beliau, apa kabar hati-hati kalian? Itu murabbi.
Balik anak murid begitu dapat nasihat, Pak, tidak buruk sangka dengan guru. Oh, kenapa guru saya ini banyak hartanya? Begitu balik, maka kata beliau, nangis. Ini tambah bingung lagi nih. Gurunya begini, anak muridnya disampaikan begini, amar ma'rufnya kenapa jadi seperti itu yang disampaikan? Padahal syarat amar ma'ruf nahi mungkar selain mengamalkan, di saat yang sama adalah dia harus paham dengan yang disampaikan. Ini makin tidak paham dengan yang disampaikan. Akhirnya dijelaskan sama muridnya, memang guru saya itu Imam Ibnul Arabi, dia yang paling paham dengan keadaan saya. Kenapa? Guru saya itu walaupun hartanya banyak, tapi bukan berada di hati, tapi ada di tangan. Kalau mau dia lepaskan saat itu juga, dia akan lepaskan. Sementara saya seakan-akan seperti orang zuhud, makan cuma pakai tulangnya saja, dagingnya disedekahkan. Cuma saya punya kesalahan satu, apa itu? Pada saat makan tulangnya saja, saya masih membayangkan dengan daging. Salah nggak para jamaah? Nggak salah. Untuk orang di makom yang seperti itu, itu yang tadi saya bilang. Kalau mau kasih nasihat, pahami psikologi keadaan orang yang mau kita kasih nasihat. Baik. Selanjutnya para jamaah yang dirahmati Allah, terusan dari hadis tadi itu. Jadi ada pemimpin ternyata menyampaikan dengan sesuatu yang seharusnya tidak dilaksanakan, kita tidak bisa berubah, hati saja yang menolak. Di zaman Nabi, terusan hadis ini, sudah ada yang bilang, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, dah kita perangi aja kan ya Rasulullah, dah kita perangi aja. Udah ada nih di zaman dulu yang bilang begini. Kata Nabi, lah jangan, kata Nabi. Sampai kapan? Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih mendirikan sholat. Artinya begini, selama mereka masih sholat, masih tidak melarang sholat, ya jangan, kata beliau, jangan dipering. Kenapa para jamaah? Karena kalau terjadi peperangan, keburukan yang didapatkan itu jauh lebih besar daripada sekedar kemanfaatannya kecil. Selama masih diperbolehkan sholat, masih majelis taklim, apalagi memang misalnya baik-baik saja, ya sudah, tidak usah diapa-apakan. Coba saya kasih gambaran gini lah para jamaah. Ini dalam kacamata kita tuh mungkin banyak terlihat salah. Madinah itu pernah dibuka 3 hari, dan orang-orang itu boleh masuk ke dalam kota Madinah bawa pedang, bawa apapun. Siapa yang tidak mau membaiat Yazid, bunuh. Sampai anjing itu masuk, Pak. Coba yang baca dalam kitab Al-Kamil kan? Anjing itu masuk ke masjid. Ini ulun belum ceritakan semuanya, Pak. Kalau pian baca terusnya, Pak, sampai ke tempat yang Masya Allah, luar biasanya. Sahabat itu dibunuh. Nah, cuma memang yang saat itu jadi pemimpinnya Yazid bin Muawiyah. Kalau tidak diambil tindakan pada saat itu, wah itu luar biasa, akan terus-terusan perang seperti itu. Ya walaupun Yazidnya salah juga sebenarnya. Apa gitu? Jadi kalau misalnya mengambil peperangan, langkah itu yang diambil, mudaratnya akan jauh lebih besar. Makanya kata Nabi, jangan selama mereka masih mengizinkan dengan sholat atau mendirikan dengan sholat. Baik. Hadis ini berarti kemudian juga memberikan gambaran kepada kita, selain tidak semua orang punya kemampuan yang sama dalam amar ma'ruf nahi mungkar, juga membicarakan tentang bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Maka di antara keutamaan yang berikutnya yang didapatkan ketika orang melaksanakan dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah jadi salah satu syarat daripada amar ma'ruf nahi mungkar, paling tidak sekali dia melaksanakan apa yang diperintahkan. Paling tidak sekali. Imam Malik, apa keutamaan memerdekakan budak?
2 bulan baru jawab. Kumpulkan uang, beli budak, bebaskan, baru jawab. Ya kan? Untung yang ditanya Imam Malik. Kalau yang ditanya kita, Pak, 2 tahun hanya terjawab. Kumpulkan dulu. Syaratnya seperti itu. Nah, nanti turunan hukumnya adalah kalau pian amar ma'ruf nahi mungkar, suruh orang kerjakan ini, jangan lakukan ini, tapi kita pertama orang yang mengerjakan, maka nanti Allah akan memberikan taufik dan hidayah buat kita. Allah yang akan tolong. Jangan makan yang haram, kata kita kerjakan. Tiba-tiba tidak sengaja di hadapan kita ini mangkok isinya, Allah akan jaga kita. Begitu makan, Pak, muntah kita itu. Ada contohnya, ada Pak contohnya, pamannya Imam Junaid Al-Baghdadi. Makan yang diharamkan, kata beliau, sudah dilatih, sudah terjaga. Orang sudah amar ma'ruf nahi mungkar, amalkan, yang jaga dia yang lebih baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim. Shallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.